Shalom, selamat sore adik-adik. Di saat sore ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan teman-teman yang kita kunjungi adalah teman kita Yansen dan Talita Koibur. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita di saat sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau undang Dia ke dalam hati kita, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan menyembah Tuhan dengan lagu yang mengatakan Dari Terbit Matahari. Selamat sore Tuhan Yesus, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, di saat sore hari ini kami akan beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memampukan kami, agar nantinya kami dapat mengerti firman yang disampaikan oleh Kakak Pengasuh. Berkatilah kami, jagalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita akan menyanyi satu lagu lagi, yaitu lagu Cuip Cuip Pam Pam Pam.
Shalom, selamat sore adik-adik. Apa kabar? Kita sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini? Ya, kalau kita sudah siap, ayo kita duduk yang manis, kita duduk yang sopan untuk kita menghadap Tuhan. Ayo kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan untuk kita akan membaca serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini. Firman Tuhan di saat sore hari ini yang terdapat dalam kitab Matius 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Kira-kira Injil Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Pasti kita semua tahu bahwa itu perjanjian baru. Kita buka dalam kitab Matius 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Kau tahu, kami masih anak-anak, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ketika kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di situ iman kami akan bertumbuh. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat, kemampuan agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini. Kakak Yeni akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati agar kami dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita di saat sore hari ini yang terdapat dalam kitab Matius 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13 dengan judul perikop hal berdoa. Iya, kita akan menghormati firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kakak baca perikop dan kita akan membacakannya bersama-sama. Matius 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13 dengan judul perikop hal berdoa. 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian jauhnya pembacaan kita di saat sore hari ini. Ya, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu. Kira-kira adik-adik tahu apa itu berdoa? Iya, pasti kita semua tahu doa itu apa. Doa adalah cara kita berkomunikasi atau cara kita bercerita dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita rasakan, baik itu kita merasakan dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kecewa, bahkan ketika kita menyakiti hati orang lain pun juga kita harus datang berdoa kepada Tuhan untuk kita meminta ampun kepada
kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Sama halnya kita bercerita kepada Bapa dengan Mama di rumah. Kita bercerita apa saja yang kita rasakan. Bisa adik-adik? Iya, kakak percaya bahwa kakak punya adik-adik sekolah minggu, para jemaat GKI Ewangelion pasti rajin-rajin berdoa. Iya, sebelum kakak bercerita lebih lanjut, di sini kakak menunjukkan sebuah gambar. Adik-adik, kira-kira gambar ini Tuhan Yesus sedang lakukan apa? Tuhan Yesus sedang berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapanya di sorga. Tuhan Yesus minta kekuatan kepada Bapanya di sorga untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Ia akan mengalami banyak sekali penderitaan. Tuhan Yesus saja Dia bisa berdoa kepada Bapanya di sorga. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita sudah selalu setia setiap hari berdoa kepada Tuhan? Halo adik-adik di rumah. Bagaimana kita sudah berdoa setiap hari untuk Tuhan? Kita sudah bercerita dengan Tuhan banyak hal. Iya. Iya. Di sini juga ada gambar seorang anak kecil. Anak kecil ini dia selalu melipat tangan, menutup mata, selalu bercerita dengan Tuhan. Apa yang ia rasakan, dia berbagi dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu selalu menunggu dia kapan saja. Kita harus bisa selalu membagi waktu untuk kita bercerita dengan Tuhan. Kita berdoa berarti kita menceritakan banyak hal dengan Tuhan. Pasti kita menemukan segala jawaban itu dari Tuhan Yesus. Bisa adik-adik? Iya. Dan kita juga bisa mengajak Bapa dengan Mama untuk kita berdoa, kita baca Alkitab bersama-sama, kita memuji Tuhan. Tuhan suka melihat keluarga yang bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Adik-adik juga bisa bilang sama Bapa dengan Mama, ayo kita berdoa. Jangan kita malas-malas berdoa. Ketika Tuhan Yesus kasih kita kesempatan di dunia ini, mari kita pergunakan kesempatan itu untuk mencari Tuhan. Dengan cara berdoa, memuji Tuhan, kita baca firman Tuhan. Di situ iman kita akan bertumbuh kepada Tuhan. Adik-adik juga bisa menegur Bapak, Mama, kakak, adik. Ketika Bapak dengan Mama malas untuk berdoa, adik-adik datang dan bilang sama Bapak dengan Mama, ayo kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah banyak sekali menolong kita. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Ketika kita dibangunkan di pagi hari untuk melihat matahari, kita diberi kuat, diberi sehat, itu semua karena Tuhan. Itu bukan karena Bapak dengan Mama. Ketika kita tidur di malam hari, Tuhan dengan setia menjaga, melindungi, memelihara kita. Karena doa itu adalah nafas hidup kita orang Kristen. Oleh karena itu adik-adik, mari ketika kita mau bertumbuh, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus rajin banyak berdoa, rajin baca Alkitab. Di situ kita akan dibentuk oleh Tuhan. Iya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kakak akan bertanya kepada adik-adik, siapa yang suka bercerita dengan Tuhan Yesus setiap hari? Atau siapa yang suka berdoa setiap hari kepada Tuhan? Adik-adik, ketika kita rajin bercerita atau berdoa kepada Tuhan setiap hari, banyak keuntungan yang kita dapat dari Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh, kita mendapat hikmat, kepintaran dari Tuhan, bahkan kesehatan, sukacita, dan kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita.
Bedanya ketika kakak mau bertanya lagi, siapa yang suka bercerita dengan HP? Atau bermain HP setiap hari mulai dari pagi, siang, sore hingga malam, sampai dia lupa waktu untuk datang bercerita dengan Tuhan Yesus lewat doa. Adakah keuntungan kita bermain HP setiap hari? Ya, kalau kita bermain HP setiap hari pasti ada keuntungan dan kerugian. Beda dengan kita membaca Alkitab waktu kita berdoa. Ketika kita bermain HP mulai dari pagi sampai pada malam hari, kita akan mengalami kerugian. Kerugian itu seperti apa? Mata kita akan menjadi rusak, saraf otak kita akan terganggu ketika selalu memfokuskan mata kita, otak kita kepada HP. Jadi mari adik-adik yang selalu mau duduk bermain game apa nih? Kakak lupa game namanya apa? Game PUBG kan? Atau game Free Fire kan? Yang sekarang lagi ngetren itu. Iya, kakak tidak melarang adik-adik untuk bermain game, tetapi ingat adik-adik, waktu untuk kita berbagi dengan Tuhan juga harus ada. Jangan kita fokuskan diri kita, hidup kita hanya kepada HP. Kita lihat di banyak-banyak berita itu, ada banyak berita yang mengatakan bahwa anak-anak yang kecanduan HP, ada yang mengalami kebutaan pada mata, ada yang cacat. Padahal waktu kita lahir, kita tahu bahwa kita normal, tetapi karena HP, kita selalu dengan HP dari pagi matahari terbit hingga matahari terbenam, kita hanya duduk dengan HP. Baik, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya kakak mengingatkan kita kembali lagi, mari kita harus banyak rajin berdoa, bercerita kepada Tuhan apa saja yang kita alami, apa saja yang kita rasakan, kita berbagi dengan Tuhan. Tuhan selalu menunggu adik-adik datang kepada Tuhan. Kapanpun, di mana saja Tuhan tetap menunggu kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Injil Matius di saat sore hari ini di dalam ayatnya yang kelima berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dalam pembacaan saat sore hari ini ialah kita jangan berdoa seperti orang munafik. Kira-kira ada yang tahu itu seperti apa doa seorang munafik? Ialah seseorang yang dia berdoa, dia harus melihat ketika ada orang yang melihat dia, baru dia mau berdoa supaya dia dipuji. Oh betul ya, orang ini dia rajin berdoa, dia punya doa bagus sekali, dia punya doa itu indah sekali. Itulah cara orang yang berdoa dengan munafik. Tetapi ketika kita berdoa, fokuskanlah diri kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa untuk dilihat orang, berarti kita berdoa hanya untuk dilihat orang, dipuji oleh orang. Itu Tuhan Yesus tidak senang ketika kita berdoa, kita mau datang untuk Tuhan, tapi kita masih fokus dengan pikiran kita untuk melihat orang lain, untuk melihat kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat sore hari ini juga mengingatkan kita untuk ketika kita mau berdoa, mari datang kepada Tuhan, kita masuk ke dalam kamar, tutup pintu dan kita berdoa. Kita berdoa kepada Bapa di surga. Jangan kita berpikir bahwa saya ini masih kecil, saya belum bisa berdoa. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus tidak membutuhkan kita untuk berdoa yang indah-indah, berdoa yang manis-manis. Tidak. Ketika kita datang dan berdoa meminta terima kasih kepada Tuhan, itu sudah cukup untuk Tuhan.
Tuhan bahagia ketika kita terus datang dan meminta pertolongan dari Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13, di sini Tuhan Yesus akan mengajari kita untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami. Ada yang sudah menghafalkan doa Bapa kami? Halo adik-adik di rumah. Ada yang sudah menghafal doa Bapa kami? Iya, kakak yakin dan percaya adik-adik sudah menghafal doa Bapa kami. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kakak mau bertanya dulu, kenapa di dalam doa Bapa kami, kenapa di dalam doa ini Tuhan Yesus bilang kita harus berdoa menggunakan kata kami? Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang saja Bapa aku yang di surga? Kenapa Tuhan harus menggunakan kata kami? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa Tuhan harus menggunakan kata kami? Kakak Nia dengan adik Karin tahu? Kakak Abner mungkin tahu. Kenapa Tuhan Yesus harus menggunakan kata kami? Karena Tuhan tahu bahwa kita ini semua adalah saudara di dalam Tuhan. Ketika kita datang berdoa, Bapa kami yang di surga, berarti kita ini berdoa untuk kita semua ini sama-sama datang kepada kita punya Bapa. Berikanlah kami pada hari ini. Berarti kita meminta makanan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita semua. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Iya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa yang diajarkan Tuhan di saat sore hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mementingkan banyak orang yang hidup bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Doa ini yang dimaksudkan oleh Tuhan, doa Bapa kami, ialah doa di mana kita bersama-sama orang percaya, kita bersama-sama saudara seiman di dalam Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan pada mata. Ada yang cacat, padahal waktu kita lahir kita tahu bahwa kita normal, tetapi karena HP, kita selalu dengan HP dari pagi matahari terbit hingga matahari terbenam, kita hanya duduk dengan HP. Baik, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya kakak mengingatkan kita kembali lagi, mari kita harus banyak rajin berdoa, bercerita kepada Tuhan apa saja yang kita alami, apa saja yang kita rasakan, kita berbagi dengan Tuhan. Tuhan selalu menunggu adik-adik datang kepada Tuhan. Kapanpun, di mana saja Tuhan tetap menunggu kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Injil Matius di saat sore hari ini di dalam ayatnya yang kelima berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dalam pembacaan di saat sore hari ini ialah kita jangan berdoa seperti orang munafik. Kira-kira ada yang tahu itu seperti apa doa seorang munafik? Ialah seseorang yang dia berdoa, dia harus melihat bahwa ketika ada orang yang melihat dia, baru dia mau berdoa supaya dia dipuji. Oh betul ya, orang ini dia rajin berdoa, dia punya doa bagus sekali, dia punya doa itu indah sekali. Itulah cara orang yang berdoa dengan munafik. Tetapi ketika kita berdoa, fokuskanlah diri kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa untuk dilihat orang, berarti kita berdoa hanya
dilihat orang, dipuji oleh orang. Itu Tuhan Yesus tidak senang ketika kita berdoa, kita mau datang untuk Tuhan, tapi kita masih fokus dengan pikiran kita untuk melihat orang lain, untuk melihat kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat sore hari ini juga mengingatkan kita, ketika kita mau berdoa, mari datang kepada Tuhan, kita masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan kita berdoa. Kita berdoa kepada Bapa di surga. Jangan kita berpikir bahwa aduh saya masih kecil, saya belum bisa berdoa. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus tidak membutuhkan kita untuk berdoa yang indah-indah, berdoa yang manis-manis. Tidak. Ketika kita datang dan berdoa meminta terima kasih kepada Tuhan, itu sudah cukup untuk Tuhan. Tuhan bahagia ketika kita terus datang dan meminta pertolongan dari Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13, di sini Tuhan Yesus akan mengajari kita untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami. Ada yang sudah menghafalkan doa Bapa kami? Halo adik-adik di rumah, ada yang sudah menghafal doa Bapa kami? Iya, kakak yakin dan percaya adik-adik sudah menghafal doa Bapa kami. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akan mau bertanya dulu, kenapa di dalam doa Bapa kami, kenapa di dalam doa ini Tuhan Yesus bilang kita harus berdoa menggunakan kata kami? Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang saja Bapa aku yang di surga? Kenapa Tuhan harus menggunakan kata kami? Ada yang tahu? Kakak Nia dengan adik Karin tahu? Kakak Amir mungkin tahu kenapa Tuhan Yesus harus menggunakan kata kami? Karena Tuhan tahu bahwa kita ini semua adalah saudara di dalam Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini. Berarti kita meminta makanan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita semua. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa yang diajarkan Tuhan di saat sore hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mementingkan banyak orang yang hidup bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Doa ini yang dimaksudkan oleh Tuhan, doa Bapa kami, ialah doa di mana kita bersama-sama orang percaya, kita bersama-sama saudara seiman di dalam Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa, meminta Tuhan menyertai, menolong kita dalam menjalani hari-hari hidup ini. Demikian cerita kita di saat sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini akan menolong kakak dan adik-adik untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita di saat sore hari ini. Kakak mengajak kita semua bernyanyi dalam nyanyian rohani 133 ayatnya yang pertama. Oh
sekaligus doa persembahan syukur di saat sore hari ini. Kita telepon Tuhan Yesus kan? Bisa? Ayo kita telepon Tuhan Yesus dulu. 5, 5, 10. Kita berdoa. 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh datang beribadah di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga Bapak Arnold Boyko. Kami boleh mengunjungi teman, sahabat terkasih kami, Kakak Yansen dan Talita Boyko, di mana kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah firman yang baru saja kami taburkan bagi anak-anak terkasih kami, firman itu boleh mendapat tempat di hati dan pikiran anak-anak terkasih kami, agar mereka tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari bersama Bapa dan Mama. Bapa dalam kerajaan surga, di saat sore hari ini kami datang menghampiri-Mu lewat doa syafaat dan juga doa persembahan di saat sore hari ini. Bapa, kami berdoa di saat sore hari ini menyerahkan kehidupan dari keluarga Bapak Arnold Boyko. Tuhan, Engkau mengenal keluarga ini lebih dari kami. Bapak jauh mengenal mereka. Bapak berkati Bapak keluarga dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Bapak berkati, berikan umur panjang, kuat, sehat dalam mencari nafkah bagi kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati Bapak terkasih. Kami juga berdoa menyerahkan istri, mama, ibu-ibu yang dengan senantiasa ada dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ia adalah seorang pendoa, ia adalah seorang mama, seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, Engkau jauh mengenal ibu terkasih. Tuhan memberkati ibu dalam setiap tugas yang ia kerjakan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Beri ia kuat, sehat, dan umur yang panjang. Bapa, terima kasih banyak. Kami juga berdoa bagi anak-anak terkasih yang Tuhan titipkan dan Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Boyko. Tuhan, Engkau mengenal anak terkasih ini, mulai dari kakak yang tertua hingga yang bungsu. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ketika ada yang masih ada dalam bangku pendidikan, ketika ada yang sudah bekerja dan masih ada dalam masih baik, Tuhan, Engkau memberkati anak terkasih ini. Tuhan, tutup bungkus anak-anak terkasih ini. Tuhan menjaga, Tuhan menuntun lindungi mereka, pelihara mereka. Ketika mereka terpisah jauh dari kedua orang tua mereka, Tuhan, Engkau menjaga, tuntun lindungi mereka. Kehidupan keluarga Bapak Boyko kami bawa, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun, pelihara kehidupan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami sampaikan di saat sore hari ini. Tuhan, kami menyadari sungguh kami banyak sekali kekurangan dan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak terkasih kami di saat sore hari ini. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau yang mempunyai firman ini. Engkau yang akan menyempurnakan firman itu bagi anak-anak terkasih kami, agar mereka dapat mengerti dan mereka dapat melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Ketika saat ini mereka masih ada di rumah, mereka masih belajar dari rumah, Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah hikmat, kepintaran, akal budi dari Tuhan boleh ada bagi anak-anak terkasih. Tuhan, jaga, tuntun, lindungi, pelihara mereka dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan. Tuhan, jaga, tuntun, lindungi mereka kemanapun mereka melangkah. Engkau menjaga, tuntun, lindungi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan orang tua terkasih yang dengan setia mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah tunas di saat sore hari ini. Engkau memberkati orang tua terkasih yang selalu dengan setia mendampingi anak-anak terkasih untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan. Engkau berkati mereka, Tuhan. Beri kuat, sehat, dan umur yang panjang
Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan persembahan syukur yang kami berikan di saat sore hari ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini untuk keperluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, di saat sore hari ini kami juga berdoa menyerahkan kami para guru sekolah minggu Jemaat GKI Awangelion, mulai dari ketua sampai pada anggota-anggota. Tuhan, kami semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan, mari gerakan hati kami untuk kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau terus mencari anak-anak ini, kami mau terus mengajari mereka tentang Tuhan kepada anak-anak ini. Ketika saat ini ada pengasuh yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkau datang dan mengunjungi kakak-kakak pengasuh yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau datang dan pulihkan mereka, jamah mereka. Ketika mereka masih ada dalam masa karantina, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan, Engkau memberkati juga ketua Pak Jemaat GKI Awangelion, Kakak Abner, yang dengan setia selalu mendampingi kami untuk melangsungkan ibadah-ibadah tunas lewat live streaming di saat sore hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kakak terkasih dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Ketika ia terpisah jauh dengan keluarga, Tuhan, Engkau memberkati istri dan anak terkasih yang terpisah jauh dari kakak terkasih. Tuhan memberkati, jaga tuntun lindungi keluarga dan kakaknya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan selesai dengan ibadah kami di saat sore hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau mau tinggal dalam kehidupan keluarga kami, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi satu lagu, Sungguh Ku Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bapak, terima kasih dalam sikap berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat sore. Ya, baik adik-adik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ibadah kita, ibadah hari Minggu tanggal 14 Maret. Kita akan masih ibadah sekolah Minggu lewat live streaming. Pengasuh yang akan melayani
ialah kakak guru Desi dan juga kakak guru Ina. Adik-adik jangan lupa kita ibadah jam